Kembali ke Kendo Select atau Combo Box atau Multi Select dan kawan-kawannya. Ada satu fitur lagi yang ingin saya tambahkan, yaitu adalah saat kita ingin memberikan atau memasukkan option ke dalam select si Kendo Combo Box atau Multi Select atau drop down list ini, kita melakukannya masih di PHP di sini. Kita nge-for each di PHP, lalu kita mengenerate sebuah hardcode di JavaScript, teksnya apa, value-nya apa, dan dimasukin langsung ke data source saat kita membuat si elemen ini menjadi Kendo sesuatu. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan kalau option yang mau kita masukkan itu sifatnya hardcode saat halaman ini di-generate, karena PHP itu hanya berjalan saat halaman itu di-generate atau kita menggunakan Ajax. Jadi kita nggak bisa mereplace atau kita menumpuk data option ini di JavaScript, karena JavaScript itu sifatnya real time di user interface. Jadi idealnya adalah kita perlu juga buat semacam fungsi di JavaScript bukan di PHP, supaya kita bisa sembari jalan real time mengupdate option-option kita itu isinya apa. Karena bisa aja kita nanti punya sebuah combo box yang sifatnya hierarki. Jadi ada dua combo box dan dua combo box ini saling related. Kalau yang combo box pertama kita milihnya A, maka combo box yang kedua mungkin optionnya A1, A2, A3. Lalu kalau combo boxnya B, berarti B1, B2, B3, dan seterusnya. Jadi combo box yang kedua itu nanti optionnya akan berubah tergantung dari combo box yang pertama kita milihnya apa, ya. Jadi kita itu harus dilakukan di JavaScript, nggak bisa di PHP. So, yang akan kita lakukan adalah kalau kita lihat di Kendo combo boxnya Telerik di sini, kita bisa masuk ke API, combo box API. Ada fungsi-fungsi apa saja yang disediakan oleh si Telerik untuk combo box ini. Dan kita langsung masuk ke namanya data source nih, set data source. Ini adalah fungsi bawaan dari si Kendo, di mana kita bisa men-set data source supaya option di dalamnya itu bisa kita update dan kita bisa ubah datanya. Contohnya di sini combo box kita waktu di generate data source-nya adalah apple dan orange. Tapi seketika itu juga kita buat data source baru dengan kelasnya si Kendo ya, set data source, data source, dan datanya itu nilainya adalah banana dan cherry. Lalu selanjutnya adalah combo box yang udah dibuat ini, combo box ini yang sudah kita buat di atas ini. Combo boxnya disimpan ke dalam satu variabel namanya combo box, lalu dijalankan fungsi set data source dan dimasukin data ini nih, si kelas data source ke dalam fungsi set data source. Ini akan merubah combo box ini yang tadinya inputannya adalah apples dan orange menjadi banana dan cherry di dalam JavaScript bukan PHP. Jadi kita akan gunakan ini untuk mengubah data option di select kita di JavaScript. So kita perlu PHP form kita perlu menuliskan script ini. Sembari jalan saya selalu tidak suka dengan penulisan yang panjang lebar seperti ini, data source terus data lagi, menurut saya agak bertubi-tubi, agak bolak-balik. Jadi saya senang bikin satu fungsi baru yang jauh lebih sederhana di kepala saya. Jadi di JavaScript ini kita nulisnya selalu di JS document ready ya. This JS kita bikin fungsinya dulu deh di document ready ya. Kita bikin di JS document ready. Di sini kan kita udah bikin
combo box kita atau select kita menjadi elemennya si Kendo dan kita simpan di variabel yang namanya ini. Kali ini saya akan bikin function. Jadi function ada di dalam elemen ini. Dan nama functionnya misalkan saya update namanya adalah populate. Jadi saya bikin function baru di dalam Kendo ini. Saya bikin function baru yang tadi kita lihat data source data dan kawan-kawan tadi. Saya sederhanakan hanya dengan populate. Jadi di populate ini kita bisa bilang RC form input ID form ID inputs input name. Ini juga saya nggak perlu pakai siku lagi, ini bisa langsung dot. Nah seperti ini. Jadi apapun input name-nya, populate itu adalah sebuah function dan functionnya ini punya parameter. Parameternya saya sebut di sini data saja karena banyak kita mau masukin option di sini. Dan ini adalah berupa sebuah fungsi apa. Nah, kita jelaskan fungsinya. Yang udah pasti data ini adalah mirip kayak option yang di sini, tapi kita langsung tulis yang pertama adalah elemen JavaScript yang udah kita Kendo yang udah kita jadiin elemen RC form ini, kita jalankan fungsi yang si Kendo tadi. Dot set data source. Terus kita masukin, kalau tadi contohnya set data source, dimasukin data source. Data source itu adalah new Kendo data source. Jadi ini kita copy dulu aja sampai sini. Data source saya salah tulis. Jadi set data source-nya adalah sebuah kelas data source Kendo. Jadi ini kita tulis aja new Kendo data source. Nah, datanya ini adalah si option. Ya, jadi ini harusnya adalah option. Jadi sementara kita bikin variabel baru aja options. Ini adalah variabel di PHP. Kita akan bikin ini versi JavaScript-nya sehingga kita bisa masukin dia di sini. Ini kita rapiin jadi satu baris aja. Oke, jangan lupa titik koma di belakang. Berarti sekarang kita perlu mendefinisikan option itu apa. Option ini sebenarnya data sih, jadi kita langsung bypass aja ke data sini. Jadi kalau misalkan si elemen ini yang udah kita buat, kita jalankan fungsi populate, maka sebenarnya ini adalah shortcut dari kita nulis sepanjang ini. Datasnya dimasukin ke new Kendo data source para objek dengan key data. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini coba kita save, kalau kita balik ke form kita kontrol F5 supaya ke update. Kalau kita buka konsol kita sekarang, kalau kita tulis elemen ini ya, form kita, kita mulai dari RC dulu, lalu ada form, lalu ada selain forms, ada form ID kita adalah tes kalau nggak salah ya, tes di sini. Jadi kita masuk ke tes, langsung kelihatan di sini. Lalu kita masuk ke inputsnya dan kita masuk ke combo box. Ya, di sini ada fungsi populate harus. Nah, langsung ada populate di sini. Dan populate ini expect-nya adalah sebuah array, sebuah objek sebenarnya harusnya. Jadi sebuah multiple data yang bisa dimasukin ke set data source. Data source ini juga masih saya tulis. Oke, data source. Ini kita copy dulu aja, kita refresh ulang halamannya. Oke, dan sekarang kita coba masukin datanya seperti ini. Kita masukin kayak contoh kayak tadi aja deh, banana dan cherry ya, tanpa key.
Jadi gini aja. Kalau kita enter, nah ini ada undefined nih, 1 dan 2. Tapi ini sebenarnya Badana dan Cherry. Kenapa undefined? Karena kita ekspektasinya ada text dan value. Jadi coba kita revisi. Kita masukin objek dengan key, value, dan text. Array dulu, kita mulai dari array dulu. Dimana di sini ada ekspektasinya ada text. Itu adalah bananas. Dan value-nya adalah value adalah bananas, sama juga. Coba kita tes 1 dulu. Masih undefined, teksnya huruf kecil harusnya ya, teks dan value-nya huruf kecil. Oke. Teks dan value-nya huruf kecil. Coba sekali lagi. Ya, keluar ya bananas. Jadi kalau kita tulisnya seperti ini dan kita masukin array kedua, option yang kedua jadinya. Ini kita bikin value-nya 1 dan ini value-nya 2. Yang ini adalah angka 2 dan yang ini angka 1. Kita kembali ke 1 dan 2 dan kalau kita pilih 1, yang di send ke form adalah sebuah nilai angka 1, bukan tulisan 1 harusnya. Kita lihat di network, post, respon, tes, yang combo box yang kita kirim angka 1 ya, bukan tulisan 1 nih combo box. Ya. Jadi dengan penulisan populate ini kita bisa merefresh option di dalam sini di dalam JavaScript, bukan di dalam PHP, dengan cara populate. Nah, berarti sekarang option kita itu sudah berupa ada teks dan value-nya ya. Nih. Tapi PHP kita di sini cukup pintar untuk mendefinisikan mana yang teks dan mana yang value. Dan kita perlu mereplicate fungsi ini di dalam JavaScript supaya dia bisa multi nilai seperti yang kita buat di PHP ini. Kalau dia cuma satu array, maka teks sama value-nya sama. Tapi kalau misalkan array-nya adalah 2 objek, maka objek yang pertama adalah value-nya dan objek yang kedua adalah teksnya dan seterusnya. Jadi kita perlu defrag data sini. Oke, jadi ini kita balikin lagi, kita akan bikin satu variabel yang namanya adalah option. Dia sebuah array. Option inilah yang akan kita masukin di sini. Jadi sekarang kita akan mendifraksi data sini. Oke, kita looping aja. Jadi untuk for let data dari data atas, kita akan anggap yang pada pasti kita punya variabel text sama kita punya variabel value. Ini udah pasti. Lalu kita tes dulu apakah data ini merupakan array atau bukan. Ya, contohnya di sini ini bukan array, ini string biasa, ya, tapi ini array. Ini juga array. Ya, sama kayak gini. Kita tes dulu apakah option ini array atau bukan. Ya, jadi kita cek dulu apakah data ini merupakan instan dari array. Jadi if data ini ya yang udah kita breakdown satu-satu, kalau data ini adalah instance of array, maka kita akan bikin
value sama teksnya itu adalah value yang ke pertama, yang indeks ke 0, dan teks itu adalah indeks yang keduanya atau indeks ke 1. Jadi kita bilang bahwa value itu adalah data indeks ke 0 dan teksnya itu adalah indeks yang ke 1. Seperti ini. Kalau bukan, berarti dianggap string. Ya, dianggap string. Ini kayak nggak petik koma di sini. Dianggap string, jadi baik value maupun teksnya adalah data, karena datanya bukan array, datanya itu string. Jadi teks sama value di sini, apapun itu kita akan push option sebuah nilai dengan key. Jadi objek, kita akan push objek di sini. Objeknya adalah value-nya tergantung dari value dan teksnya tergantung dari teks. Ya, ini key-nya, ini value dari sini kita ambil, sedangkan teks ini adalah key-nya, kita ambil masukin ke sini. Jadi option ini akan ada dimasukin berdasarkan data yang kita masukin di sini nyampe ke sini. Oke, kita coba save. Berarti sekarang kalau kita refresh, kita masukinnya nggak usah teks dan value seperti ini, tapi kita bisa masukinnya adalah array tanpa key, jadi kayak array biasa ya, bukan objek. Kita bisa masukinnya 1 dan 2 seperti ini, tapi efeknya adalah baik value maupun teksnya sama-sama tulisannya tulisan teks 1 dan teks 2 gitu. Kita lihat di network angka 1 ya, tulisan 1, kalau yang ini tulisan 2. Oke. Tapi kalau misalkan kita bikinnya adalah ada pakai key dan value pair, jadi ada kayak gini, teks 1, value-nya 1, lalu jadi array pertamanya pun adalah sebuah array langsung ya. Ini angka 1 dan ini 1. Jadi kita nggak usah tulis lagi teks dan value-nya. Yang ini 2 dengan teksnya adalah 2, misalkan kita coba pakai bahasa Inggris. Dan yang ketiganya angka 3 aja udah. Nggak usah ada key, nggak usah ada value dan teksnya, langsung satu variabel aja. Kalau kita update 1, 2, dan 3, tapi value-nya sebenarnya angka 1, angka 2, dan angka 3. Jadi kalau ini kita update juga, misalkan ini adalah 1, dan di sini adalah kita langsung loncat ke array 5 misalkan, tulisan yang ke-5, tapi tulisannya ngaco nih, misalkan kita masukin tulisannya 10. Bisa aja. Nah, jadi kalau kita pilih 10, sebenarnya angka yang dikirim adalah angka 5 di sini. Nah, ya. Jadi kita bisa bikin fleksibel juga, tapi sekarang kita bikinnya di JavaScript. Kalau ini tadi kita bikinnya di PHP. Nah, terus yang option selected-nya gimana? Option selected-nya kita bisa juga pakai seperti ini. Kalau misalkan let selected default-nya adalah kosong. Oke. Kalau misalkan dia adalah array, maka kita bisa cek lagi apakah data ada nggak sampai indeks 2 atau indeks variabel yang ketiga ya. Jadi kalau misalkan kita if data length-nya itu adalah 3 dan ya gini, kita bisa bilang bahwa yang mau diselect itu adalah nilai ini. Selected adalah value.
Lalu setelah kita bikin option dan setelah optionnya dimasukin ke dalam data source, kita bisa jalin lagi kalau misalkan selected-nya ada nilainya. If selected ada nilainya, maka inputan combo box ini dot value masukin si selected ini. Seperti itu. Dan di sini kalau nggak salah kita ngecek kita cuma perlu masukinnya true atau false di sini ya. Oh, kita di sini masih pakai versi yang pakai variable selected value ya, bukan di dalam sini. Jadi kita bisa pakai versi yang pertama, bukan versi yang kedua, di mana kita masukin selected-nya adalah variabel ketiga isinya true atau false. Jadi kalau misalkan false berarti nggak perlu digubris, berarti kita juga perlu ngecek apakah dan si data ketiga yaitu indeks 2 adalah true. Jadi cukup gini aja, kalau ini true berarti selected-nya adalah value. Coba kita tes, kita coba sekali lagi F5, Ctrl F5. Kali ini saya akan buang optionnya dari sini. Jadi kita masukin optionnya bukan dari PHP. Selected value juga udah nggak berlaku ya, kita nggak pakai versi yang ini. Oke, kita Ctrl F5, combo box kita nggak ada isinya, tapi kalau kita jalankan seperti ini, dia ada isinya. Oke, dan kalau kita masukin selected-nya yang ini, yang true, jadi di sini saya masukin true, maka di sini harusnya langsung kepilih angka 2, ya seperti itu. Kalau true-nya saya masukin yang di 5, maka jadi yang 10. Tapi kalau saya masukinnya false di angka yang kedua, nothing happen. Ya. Kalau diperhatikan kita masih select yang kelima ya. Jadi kayaknya setiap kali ada populate kita perlu ngeriset dulu. So di combo box tahu saya udah ada fungsi reset. Jadi coba kita back, kita cari fungsi reset. Oh nggak ada, adanya refresh. Refresh itu fungsinya adalah rendering all item again. Coba kita tes. Kalau ini kita refresh, efeknya apa? Tidak ada efeknya. Ya nggak ada efeknya. So kayaknya kita perlu bikin fungsi reset. Tapi sebenarnya fungsi reset itu adalah seperti ini. Jadi ini kita masukin sebuah nilai kosong, jadi datasnya adalah seperti ini. Lalu kita masukin juga dia nggak select apa-apa. Jadi selected value-nya kutip-kutip. Ya, kalau 2 ini kita jalankan, kita tes ya. Ini kita jalankan seperti ini. Dia sebenarnya nilainya kosong, tapi masih ada text 10-nya nih, karena masih bawaan dari yang sebelumnya. Jadi untuk ngeriset itu kita cuma perlu combo box value kutip-kutip hilang, atau bisa juga seperti ini biar yakin. Jadi ini saya isi lagi. Oke, kita pilih yang itu. Selain kita jalankannya ini, data source kita kosongin, kita juga bisa sebenarnya select, tapi -1. Select -1 tuh nggak nyalek kemana-mana. Nah, jadi kita terserah nih mau pakai value atau selected, atau kita mau pakai dua-duanya juga boleh sih. Jadi selected value-nya dikosongin, selected-nya juga kita pilih yang -1.
Nah, jadi setiap kali kita populate, dia akan ngereset dulu. Ini sebenarnya nanti kita bisa bikin ini jadi fungsi reset sih. Oke, jadi ini kita kontrol F5, kosong, kita jalankan populate data source, dia ada isinya, tapi kalau kita tulis lagi, dia ke reset. Oke, nice. Nah, berarti ini, option ini sebenarnya kita bisa lempar ke formnya populate ini nih yang udah jadi ke JavaScript nih. Jadi optionnya sekarang tidak di generate atau tidak dijalankan di PHP, tapi kita lempar ke fungsi JavaScript. Jadi kita cuma perlu maintain satu logika aja, nggak perlu maintain kalau PHP-nya versinya gimana, kalau JavaScript-nya versinya gimana. Kita hanya punya satu versi, yaitu versi JavaScript. Karena pada dasarnya PHP bisa nulis JavaScript, tapi JavaScript nggak bisa nulis PHP. Ya, jadi ini kita sekarang nggak kita pakai, kita abaikan ini. Selected value juga ini udah nggak terpakai. Setelah kita udah punya ini, fungsi ini, nah sekarang if count optionnya kita jalankan di JavaScript, bukan di PHP lagi. Jadi kita tinggal pakai atau kita tinggal jalankan dokumen ready. Kita tambahin sekarang adalah karena fungsinya ini udah jadi, ya. Jadi kita tinggal pakai si populate ini. Tapi kita masukin PHP tapi kita JSON encode. Jadi si populate ini kita masukin, ingat kita masih nulis di PHP nih. Jadi kita bisa pakai fungsi PHP JSON encode. JSON encode supaya kita apa ya istilahnya? Mendifrag atau me-encode array-nya PHP jadi array-nya JavaScript. Kita masukin si option ini. Oke, kita coba Ctrl F5. Nggak ada isinya, tapi kalau kita buka lagi nih, yang tadi, ini dan selected value-nya nggak di sini sekarang, selected value-nya bagian dari option. Jadi saya masukinnya di sini misalkan. Ini hasilnya sama kayak versi PHP. Kita revisi dikit ya. Untuk kita bikin fungsi baru, kayaknya lebih bagusnya kita masukin di JS Global, bukan dokumen ready. Karena nggak terlalu ada hubungannya sama real time harus ngapain saat halaman itu di load gitu. Kita kan bikin fungsi. Kapan ini dipanggil tergantung ini. Nah, ininya saat kita mau populate si option ini masuk ke dalam Kendo-nya, baru kita masukinnya ke JS Document untuk make sure bahwa elemen div kita udah diubah jadi elemennya Kendo di sini, ya. Terus tambahan lain adalah seperti yang saya sebutkan, kita kayaknya perlu pisahin beberapa logic ini di satu fungsi terpisah yang kita akan sebut reset, karena mungkin ke depan kita akan butuh akses hanya ini aja. Kita akan akses seperti ini, tapi fungsinya bukan populate tapi reset. Jadi fungsi populate ini nanti akan langkah pertamanya manggil fungsi resetnya. Jadi sekarang kita akan buat dulu fungsi yang sama, metode yang sama, tapi kita bikin fungsinya namanya adalah reset. Itu adalah sebuah function tanpa parameter. Jadi gini aja. Functionnya itu, nih jangan lupa titik koma. Functionnya itu adalah ini sebenarnya. Oke.
Jadi kalau si elemen ini kita panggil reset, itu yang sebenarnya terjadi adalah optionnya dihapus, selectnya dibuat jadi -1, value-nya juga dihapus. Jadi sekarang untuk populate ini bisa manggil reset, kita tinggal panggil seperti ini di saat pertama kali menjalankan urutan kerjanya si populate. Sembari jalan, mungkin beberapa kendo yang lain juga akan kita buatin fungsi resetnya. Fungsinya sebenarnya adalah supaya kita nggak usah nulis berkali-kali 3 baris seperti ini. Ya, untuk sementara kita coba pakai di dokumen ready-nya si JS globalnya si kendo select ini. Jadi ini bisa saya bersihkan, ini saya hapus sekarang. Option yang di generate di dalam PHP juga saya hapus. Sehingga variabel selected yang di atas ini juga saya bisa hapus. Oke, untuk select nggak ada value. Stylenya mungkin ada, jadi ini saya biarin dulu aja. Ya, kurang lebih untuk select sementara kita buat seperti ini dulu. Kita coba masuk ke yang lain, ada input file, nanti kita saat attachment baru kita pakai ini. Date time ini juga ada sebenarnya versi Kendo-nya. Kurang lebih sebenarnya sama. Caranya adalah elemen ID-nya kita dot Kendo datetime atau datetime picker atau date picker atau time picker. Jadi untuk mempersingkat waktu video, kayaknya saya akan ngoding dulu aja, baru nanti kalau ada hal-hal yang khusus, yang spesial di datetime picker ini, baru nanti saya jelaskan step by step-nya. Oke, ini adalah variasi dari Kendo Numeric Text Box. Anda bisa lihat beberapa contohnya dari Kendo demo ini, ada yang bentuknya currency, ada yang bentuknya persentase, bisa kilogram juga, ini custom, bisa juga pakai desimal seperti ini. Penggunaannya adalah ini semua merupakan bagian dari Kendo Numeric Text Box. Jadi bermainnya itu ada di format. Ya, kita bermain di format, lalu ada beberapa atribut lainnya, contohnya minimum value-nya berapa, maximum value berapa. Kalau kita pencet atas bawah, maka dia step-nya setiap kelipatan berapa, kita bisa kelipatan integer, bisa kelipatan desimal juga, atau kelipatannya genap doang gitu, berarti kita stepnya 2, seperti itu. Kalau ini untuk yang currency, formatnya C, tapi ini mesti kita modifikasi sedikit kalau kita pengen jadi rupiah. Dan sebenarnya fungsinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita bisa lihat full dokumentasinya di API ini. Ada semua function-function dan event-eventnya yang bisa kita setting dari configuration, field, method, dan event. Yang saya gunakan adalah sementara saya setting seperti ini. Desimal, format, desimal, min, max, sama step yang saya akan selalu pakai. Dan saya punya format yang kita bisa masukin format yang benar-benar custom. Nanti formatnya akan ada di sini, contohnya seperti kilogram. Kita juga bisa setting preset. Saya sebutnya preset format. Jadi kalau saya sebutnya rupiah, maka dia akan replace format rupiah yang saya tulis menjadi rupiah seperti ini. Format yang jadi rupiah benerannya. Lalu panjangnya, width-nya kurang lebih 12,7 rem. Saya biasa selalu pakai rem, relatif elemental ya untuk size-nya supaya bisa ngikutin bootstrap kita. Kalau ada kesempatan saya selalu pakainya rem. Saya juga masukkan format untuk desimal 1 digit dan 2 digit. Anda bisa ekspansi ini terserah Anda, bermainnya di N di sini. Jangan lupa kalau 1 digit ya berarti stepnya juga 0,1 dan desimal 2 digit berarti 0,02.
Lalu tambahan lain paling adalah saya memperkenalkan ke dalam parameter ini ada yang sifatnya X. Jadi ini fungsinya adalah untuk melimitasi, inputan supaya ada minimum sama maksimumnya. Dalam penginputan administrasi memang ada aja sih case di mana harus nginput minus, tapi itu jarang sekali. Lebih banyak validasinya adalah nggak boleh nginput 0, jadi harus nginputnya angka bilangan bulat positif atau minimal desimal positif. Jadi defaultnya adalah minimum itu selalu sifatnya 0. Nanti kita coba validasi lagi apakah boleh 0 atau harus lebih besar daripada 0. Kalau Anda pengen dia sifatnya nggak boleh 0 juga bisa aja di sini minimum 1, tapi berarti Anda juga mesti setting di mana persentase karena ini 0,0 berarti minimumnya di sini harus ada minimumnya 0,01. Seperti itu. Begitu juga dengan yang desimal 1 berarti 0,1 nih ini 0,01. Jadi Anda bisa bermain di sini sih. Tergantung Anda kebutuhannya seperti apa. Desimal di sini saya bikin defaultnya 3 atau bisa juga defaultnya 0. Jadi nggak ada desimal sama sekali karena kita pakai stepnya 1. Untuk formatnya kalau nggak disetting ya berarti benar-benar cuma angka doang, nggak ada apa-apanya. Dan penggunaannya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan saya nggak pengen ada limitasi di min, berarti bisa negatif, dan nggak ada limitasi di max, berarti boleh berjuta-juta, bermiliar-miliar. Maka di sini saya kasih settingan seperti ini. Kalau minnya bukan X, berarti nggak perlu dilimitasi. Berarti ini akan jalan kalau minimumnya disetting bukan X. Jadi kalau minimumnya bukan X, maka dia akan bilang bahwa minimumnya adalah sekian, maksimumnya adalah sekian. Jadi logikanya kayak dibalik. Kalau bukan X berarti justru dilimitasi. Kalau X berarti nggak usah dilimitasi. Kurang lebih seperti itu. Jadi hasilnya adalah kalau saya tulisnya seperti ini, ada beberapa format. Tipenya adalah number semua, numeric text box, tapi formatnya macam-macam. Ada yang rupiah yang udah saya bikin jadi preset, persen, desimal 1, desimal 2, sama ada yang benar-benar custom. Nah, kalau custom ini berarti Anda harus hafal dan harus ngerti format penulisan numeriknya si Kendo, seperti apa formatnya. Nah, ini hasilnya dengan saya bedain formatnya aja, ini hasilnya adalah seperti ini. Rupiah, kalau saya masukkan nilai angkanya langsung jadi ada RP-nya di depan dan langsung ada delimiternya koma. Lalu kalau misalkan persentase ini harusnya langsung ada angka persennya di sini nggak keluar. Nanti saya coba cek. Desimal berarti ini 0,1, ini 0,0. Yang custom ini sifatnya kilogram. Ya, yang persentase kita coba cek lagi. Untuk yang persen, menurut saya bikinnya formatnya percentage ya, bukan persen. Jadi kalau misalkan ini saya kembaliin, formatnya adalah percentage, harusnya ini keluar. Ya, seperti itu. Nah, ini minimalnya masih 1 nih. Ya, nggak bisa kurang. Jadi ini kita bisa setting nah ini harusnya minimal, bukan maksimum. Ya, seperti itu.